kalau Nasdem masuk pemerintahan, mungkin tidak Ibu Ratu Wula ini sebenarnya ditawari menteri. Dan kalau seandainya itu terjadi, saya rasa yang paling diuntungkan adalah masyarakat Sumba Barat Daya. Kadang-kadang dalam permainan catur, kita bisa korbankan Perdana Menteri untuk bisa skakmat. Kembali lagi di Podcast Reaction. Mantap. Ah. Bro, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, bet pulang saya. Kenapa pulang, Bro? Mengundurkan diri. Susah make Ibu Ratu Wula, San. Mantap, bahas itu. Oke. Bahas itu. Bahas itu. Enak. Sabar, beta telepon Ibu Ratu Wula. Ada nomor? Minta di itu. Oke, jadi ini viral sekali ya, Viral ya. sampai kancah nasional. Sadis. NTT lagi-lagi menggemparkan berita nasional karena melakukan sesuatu yang unusual, tidak biasa. Ini sesuatu yang jarang sekali terjadi. Bahkan itu salah satu pengamat politik mengatakan ini di luar kewajaran. Di luar kewajaran. Ini tidak wajar, ini bahaya. Ini baru pernah terjadi pertama kali di sejarah. Pertama kali dalam sejarah Iya. seorang anggota DPR yang sesuai dengan pleno sudah terpilih memenangkan pertarungan tetapi mengundurkan diri. Wah. Mengundurkan diri pada saat pleno. Jadi pada saat selesai pleno dia ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Luar Ada apa biasa. sebenarnya? Ini tanda tanya besar ini sebenarnya. Ini besar ya. Jadi ini Ibu Ratu Wula mengundurkan diri. Itu ada banyak sekali komentar-komentar miring, ada banyak sekali reaksi publik yang kalau kita lihat di media sosial itu komentar-komentar netizen plus 62 ini luar biasa pedas. Plus 62 atau 0380. Oh iya, Iya. khususnya 0380 ini. Nah, itu luar biasa sekali komentar-komentar mereka. Kalau boleh tahu itu komentarnya seperti apa saja sih? Kira-kira pedisnya seperti pedis purus oesau sonde. Aduh, itu lebih bahaya. Kalau orang Kupang bilang ini Kurus padi. Kurus padi. Jadi banyak yang menyatakan sakit hatinya. Oh ya? Jadi kalau ini ada orang yang mengatakan orang Sumba pung suara cuma kasih percuma. Aduh. Sakit kan? Kasih perdel. Sakit sekali itu. Ini kalau kita lihat Ratu Wula bikin kecewa masyarakat sah. Aduh, ini berita-berita yang sangat komentar-komentar netizen yang sangat-sangat pedis bagi Ibu Ratu Wula maupun bagi Partai Nasdem. Bahkan hal ini dikait-kaitkan juga dengan Pak Victor Laiskodat dan juga Pak Surya Paloh. Wah. Tapi kalau beta lihat, saya lihat dari sisi netizennya wajar lah. Wajar ya? Wajar kalau misalnya ada masyarakat yang sakit hati. Karena kan harapan masyarakat ketika memilih sosok seorang caleg, dia berharap untuk pilihannya menang. Ya. Nah, setelah dia betul terbukti bahwa dia menang, mundur, kan berarti suaranya dikasih ke caleg yang lain yang dia tidak mau pilih. Gini, sebelum apa reaksi Om Eva dan juga Bro Ens ketika mendengar berita ini pertama kali? Oke, reaksi yang pertama itulah seni politik. Itu seni politik. Itulah seni politik. Oke, dari Om Eva sendiri? Ya, politik. Saya setuju dengan Om Ens. Itulah Drama. Itulah politik. Iya, Korea. Ya, kalau saya juga sebenarnya itulah politik. Jadi kalau kita melihat apa itu politik itu kan strategi. Cara desain untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama.
Dan kalau seandainya di dalam cara itu hal seperti ini dilakukan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, pertanyaannya, banyak yang melihat hal ini sebagai hal negatif. Nah, bagaimana menurut Bro berdua? Apakah menurut Bro berdua hal ini adalah hal negatif atau mau dibilang ini positif? Positif ataupun negatif, kalau menurut saya kita melihatnya itu dari sudut pandang masing-masing. Kalau kita melihat dari sudut pandang positif ya positif. Kalau kita melihat dari sudut pandang negatif ya negatif. Karena begini, kita harus paham bahwa yang namanya dewan di Senayan itu, menurut Bambang Pacul, itu Korea-Korea semua. Penuh drama, penuh intrik. Jadi kalau yang seperti ini ya makanya saya bilang tadi itulah seni dalam politik. Karena begini, sudah pasti seorang Ratu Wula ini memiliki bargaining. Ya, dia memiliki nilai tawar-menawar yang tinggi. Jadi ketika dia melepaskan sebuah posisi yang sudah pasti, itu pasti ada nilai tawar. Tidak mungkin seorang politik yang menurut Bambang Pacul Korea-Korea tadi, tidak mungkin dia melepaskan sesuatu itu hanya dengan mudah begitu saja, sekalipun ada desakan dari partai misalnya. Tetapi pasti ada sebuah tawar-menawar yang terjadi di sana. Nah, kita bisa melihat misalnya ada beberapa isu yang digulingkan di masyarakat, terutama netizen dari Suara Plus 380 ini kan, yang berdiri seperti Gurus Padi tadi begitu. Om Eva kan mana? Setuju dengan Wednesday? Begini, ada bagian yang saya setuju. Pertama, politik tuh poli dan tik. Poli itu ruangan, tik itu mesin ketik. Hubungannya gimana? Sabar nanti sampai. Jadi politik itu maksudnya ruangan tempat mengetik. Nah, kadang-kadang untuk mengetik salah, backspace, hapus. Pak, mengetik salah kayak pakai backspace, Pak. Pakai tip X. Jadi ada yang dicoret. Nah, tapi begini, ada namanya strategi panah. Oke. Menarik. Ya, panah ikan. Nah, panah untuk dia meluncur ke depan harus ditarik ke belakang. Oh ya. Jadi ada bagian yang saya setuju dengan Om Ens, pasti ada sesuatu yang lebih jauh. Ada nilai tawar. Iya, makanya dia ditarik dulu, baru lepas. Berarti Om Eva setuju bahwa kalau ditarik artinya ada yang menarik. Ada. Nah, Ya. apakah ini ditarik atau menarik diri? Pertanyaannya. Nah, kalau saya begini, melanjutkan dari yang tadi saya bilang, namanya Korea ini kan pasti memiliki yang namanya nilai tawar. Bro Hans, ini terlalu banyak. Nah, pasti ada sesuatu yang dijanjikan partai. Kalau menurut saya, nah isu yang sekarang beredar ini kan ada beberapa isu. Yang pertama, diisukan bahwa beliau mau maju Bupati SPD. Yang kedua, diisukan bahwa beliau mendapatkan posisi yang tinggi di DPP Nasdem. Nah, dua isu ini yang center digulingkan di kalangan netizen. Nah, ini yang kita harus bahas satu persatu gitu loh. Tapi kalau menurut saya, spekulasi yang muncul di publik oleh netizen, justru netizen mengkambing hitamkan Victor Leskodat sebagai penyebab dari segala sesuatu yang terjadi ini, dari hal viral yang terjadi ini. Banyak yang mengatakan bahwa ini karena dengan tujuan untuk meloloskan Victor Leskodat ke Senayan. Nah, menurut berdua bagaimana? Isu pertama adalah maju sebagai calon Bupati SPD. Ini isu yang kemarin beberapa hari ini sempat digaungkan, tetapi dibantah sendiri oleh Ibu Ratu Wula bahwa dia tidak akan maju sebagai calon bupati ya, suaminya. karena suaminya.
suaminya yang mau maju sebagai calon bupati. Kalau kita melihat track record dan apa yang terjadi di SBD, ya memang benar. Karena begini, waktu SBD pertama kali mekar, bupatinya adalah Pak Cornelis. Setelah Pak Cornelis, 5 tahun kemudian suami dari Ibu Ratullah yang menjadi bupati. Setelah itu naik lagi Pak Cornelis. Jadi Pak Cornelis sudah 2 periode, 2019 ke 2024 kan. Nah, sekarang suami dari Ibu Ratullah ini memang punya kans yang sangat maju besar lagi, untuk maju dan terpilih lagi menjadi bupati di Sumba Barat Daya. Jadi ketika Ibu Ratullah mengatakan hal itu, saya secara analisis masuk akal. Karena tidak mungkin dia akan maju sebagai seorang calon bupati ketika suaminya masih memiliki kesempatan 1 periode. Dan itu kesempatannya sangat besar. Jadi statement dari Ibu Ratullah bahwa dia tidak akan maju sebagai calon bupati, saya rasa ini benar. Jadi isu ini fatal nih. Isu Kita pilkada. anulir dulu ya. Ya. Nah, isu yang kedua ini yang isu yang masih simpang siur. Karena ada beberapa kabar angin yang muncul bahwa beliau ini dijanjikan posisi sebagai petinggi di Nasdem. Nah, petinggi di Nasdem. Nah, ini yang masih center untuk digaungkan saat ini. Ya, kalau kembali pada yang tadi. Benar tidak ini karena Victor Leskodat? Ya kan? Nah, kalau kita mau melihat ke arah situ, kita harus melihat lebih jauh dulu. Karena bisa saja ada kemungkinan itu, tetapi bisa juga tidak. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah Bros berdua setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Tatang? Beliau mengatakan bahwa pertanyaannya adalah Ibu Ratullah itu mengundurkan diri atau dimundurkan? Yang mana? Kalau saya melihat dari statementnya sendiri, jadi sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa dia mengundurkan diri. Ya, Om Eva? Begitu. Ya, kalau kita bicara di belakang layar, kita hanya bisa berasumsi. Ya, memang semua yang terjadi sekarang ini kan adalah asumsi. Nah, kita hanya bisa memprediksi, memberikan gambaran-gambaran terkait dengan apa yang terjadi karena belum ada statement langsung. Dan menurut saya Ibu Ratullah mundur, pasti dia melihat peluang yang lain. Berarti dia mengundurkan diri. Karena secara informasi yang pasti. Makanya dibanding statement dari Pak Atang, saya lebih condong ke statement dari Pak Mikael Bataona. Pak Mikael Bataona itu mengatakan bahwa tentu ada sebuah bargaining. Tentu ada sebuah tawar-menawar yang bagus sehingga membuat seorang politisi mau melepaskan sebuah jabatan. Kalau tidak ada itu tidak mungkin. Berarti memang ini akan kembali kepada pribadinya Ibu Ratullah tanpa ada kambing hitam di situ. Karena dengan sendirinya kalau seandainya kita menyetujui hal tersebut, berarti ini terlepas dari entah memuluskan atau tidak memuluskan jalan Victor Leskodat ke Senayan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita mengatakan bahwa ini dia dimundurkan dan bukan mengundurkan diri, artinya memang itu disengaja untuk meloloskan Pak Victor. Tetapi kalau seandainya ini betul-betul merupakan suatu pengunduran diri yang dilakukan, dan itu juga dikatakan oleh Ibu Ratullah sendiri, bahwa dia memang mengundurkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Dan oleh karena itu, ini Pak Victor Leskodat dan juga Pak Surya Paloh tidak bisa dikambing hitamkan atas apa yang terjadi. Karena ini atas keinginan pure dari Ibu Ratullah sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan yang besar adalah apakah yang dilakukan oleh Ibu Ratullah ini menciderai demokrasi atau tidak? Karena itu yang menjadi persoalan di masyarakat. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Ratullah ini menciderai masyarakat, tidak menghargai suara dari pemilih-pemilihnya ini. Nah, itu bagaimana?
Kalau menurut saya ya dari sisi masyarakat pasti masyarakat merasa kecewa karena sudah memilih. Tetapi secara hukum tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh Ibu Ratu Wulan ini tidak melanggar hukum? Tidak melanggar hukum. Oke. Karena tidak ada undang-undang yang mengatakan hal itu. Tetapi kita harus ingat bahwa di depan mata ini ada pilkada. Apakah kemungkinan Ibu Ratu Wulan ke situ? Tadi kita Ibu Ratu Wulan sendiri menepis itu. Ya bupati, Ya. tapi ada pilgub. Oke. Ada Ya, pilgub. bisa saja. Ya bisa saja terjadi. Nah ini kan permainan. Kalau saya punya teori seperti ini, permainan catur belum selesai. Pemerintahan yang baik harus ada oposisi. Dalam hal ini Nasdem mau menempatkan diri di mana? Apakah dia akan beroposisi atau bergabung dengan pemerintahan? Pilihan terbaik untuk beroposisi siapa? Dengan Ibu Ratu Wulan diberikan kesempatan ke ruangan yang lain, otomatis VBL akan duduk di DPR RI. Nah, dia cukup kuat untuk jadi seorang oposisi. Jadi saya pikir juga bahwa sebenarnya ini masyarakat harus harus juga mengerti tentang demokrasi itu sendiri. Edukasi politik tentang demokrasi itu juga harus dimengerti oleh masyarakat, karena yang sebenarnya kalau kita melihat demokrasi Indonesia, yang mewakili masyarakat bukan pribadi sebenarnya, bukan pribadi anggota DPR tersebut, tetapi partai politik. Jadi kalau saya begini, seperti yang saya bilang di awal, positif negatif tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang terjadi saat ini, karena segala sesuatu itu belum selesai. Saya setuju tadi mengatakan bahwa permainan caturnya belum selesai. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa aspirasi saya jadi sia-sia gara-gara Ibu Ratu Wulan mengundurkan diri, tidak juga. Seperti yang tadi dia mengatakan bahwa dia dijanjikan sesuatu yang lebih besar. Artinya justru aspirasi kita tidak akan hanya sebatas di anggota dewan saja. Bisa saja aspirasinya akan dibawa di tingkat yang lebih tinggi dari anggota dewan. Oleh sebab itu, ketika kita melihat sebuah pergolakan dalam dunia politik, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Kita harus melihat hal besar apa yang sedang dimainkan. Ini kan ibarat dalam permainan catur ini lagi ada kombinasi antara di dalam kubu Partai Nasdem sendiri kalau kita melihat. Karena ketika Ibu Ratu Wulan menyatakan mengundurkan diri, kembali lagi yang saya bilang tadi, pasti ada sebuah penawaran yang besar. Artinya para pemilih dari Ibu Ratu Wulan tidak bisa langsung mengatakan bahwa aspirasinya sia-sia gara-gara Ibu Ratu Wulan mengundurkan diri, karena bisa saja memang ada sesuatu hal besar yang dipersiapkan untuk Ibu Ratu Wulan. Nah, menurut Bro kemana? Ya memang kan namanya politik, segala sesuatu kan bisa jadi gorengan. Kan bukan hanya pisang, bukan hanya ubi yang jadi gorengan. Politik bisa jadi gorengan juga. Kita sudah bahas panjang lebar tadi. Tapi ada satu kans yang seharusnya coba kita lihat juga. Ibarat kita iris seperti CI, kita iris. Seperti CI News ya. Oke lah, saat ini Nasdem ini tidak dalam pemerintahan ya. Bahkan ada kemarin saya dengar informasinya ada persiapan hak angket dan lain sebagainya. Seandainya Nasdem gabung pemerintahan, kira-kira ada kemungkinan tidak? Tadi kan kita berbicara yang tertinggi adalah bisa saja penawaran ke gubernur ya. Calon gubernur dan menteri, Nasdem. Bro. Nah itu dia. Kalau Nasdem masuk pemerintahan, mungkin tidak Ibu Ratu Wulan ini sebenarnya ditawari menteri kalau Nasdem masuk pemerintahan. Sebenarnya bisa-bisa saja. Kalau menurut saya sangat memungkinkan. Dan kalau seandainya itu terjadi, saya rasa yang paling diuntungkan adalah masyarakat sumber daya. Kalau Bro? Iya, jadi bargainingnya bukan lebih tinggi. Karena DPR RI kan setara presiden, tetapi ruang gerak yang lebih luas. Gitu. Artinya kalau dia duduk di DPR RI, ruangan geraknya kan hanya di situ.
Kalau dia beralih ke pemerintahan, dia kan lebih banyak kebijakan yang dia bisa Ya, benar sekali. ini. Tapi apa mungkin seandainya Nasdem masuk ke pemerintahan dan Ibu Ratullah mendapatkan jatah menteri, apa itu? Bro, Sangat mungkin saja. Sangat mungkin saja. Tidak ada yang Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kenapa saya katakan bahwa ini akan menjadi hal positif bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Karena dia beralih ketika dia kalau Bro disuruh untuk berbicara atau melakukan, Bro lebih pilih mana? Berbicara atau melakukan? Melakukan. Iya, ketika you ditempatkan, kalau bargainingnya you berbicara sebagai DPR atau you melakukan sebagai eksekutif, sebagai menteri. Contoh paling menteri lah. Contoh paling sederhana Iya, kan kita iya, tahu iya. bahwa Menteri Pertanian waktu itu kan dari Nasdem juga kan, Iya. sebelumnya. Iya. Nah, kalau Ibu Ratullah, kita berandai-andai memprediksi kalau Ibu Ratullah berada sebagai Menteri Pertanian, apakah masyarakat Sumba Barat Daya ini tidak lagi berteriak? Ibu Ratullah tidak lagi berteriak di situ, tapi Ibu Ratullah langsung melakukan eksekusi langsung. Wah. Sebagai eksekutif. Menteri dari NTT perempuan lagi kan? Hanya. Nah, itu. Seandainya kan kita lagi berandai-andai. Kenapa? Kadang-kadang dalam permainan catur, Nah, kita bisa korbankan Perdana Menteri nah. untuk bisa skakmat. Oh iya. Itu kan besar nih, Bro. menarik itu. Ya. Menarik ya. Padahal menurut saya Ibu Ratullah tuh cocok jadi bupati. Kenapa? Karena bupati, Bukan papat. bukan bupati. Oke, viewers, thank you banget untuk kali ini. Sekian dulu pot reaction kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Jangan lupa Komen, like, dan juga subscribe channel YouTube kami untuk terus mendukung kami CI Podcast, CI Reaction, Pod Reaction ini untuk tetap ada. Jangan lupa dukung Bro Einstein, dan Bro Fik. Bupati Dan juga Kupang, Om Eva ya. Bupati Saburai juga. Oke, sampai jumpa lagi. See you. Sayonara. Bye bye.